Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel M. Hamka Author. Kali ini kita masih membahas terkait sikap Presiden Jokowi yang akhirnya memutuskan untuk tidak netral dalam Pilpres yang akan datang. Tentu banyak kalangan masyarakat maupun elit politik mempertanyakan apa sesungguhnya alasan Presiden Jokowi untuk tidak netral atau dalam bahasa kata lainnya untuk cawe-cawe dalam Pilpres yang akan datang. Karena secara etika politik tentu tidaklah elok karena beliau adalah sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Namun akhirnya berkembanglah sebuah opini dugaan-dugaan di kalangan publik bahwa cawe-cawenya Presiden Jokowi untuk Pilpres yang akan datang setidaknya ada dua hal yang membuat dirinya memilih bersikap demikian. Pertama, Jokowi ingin memastikan keberlanjutan dinasti politiknya. Seperti kita ketahui, saat ini tidak hanya Presiden Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, tetapi juga ada anaknya Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo, menantunya Bobi Nasution sebagai wali kota Medan, begitu juga iparnya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Bahkan yang terakhir, Kaisang Pangarep pun akhirnya memutuskan untuk terjun dalam dunia politik, apakah nanti menjadi calon wali kota Depok, Solo, atau Sleman. Ini tentu mempengaruhi sikap Presiden Jokowi ke depannya. Karena 2024 yang akan datang, seiring berakhirnya masa jabatan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, tentu aspek pengaruh daripada kekuasaan sang anak pun maupun menantu akan berpengaruh. Karena bagaimanapun, terpilihnya Gibran Rakabuming, begitu juga Bobi Nasution, tidak terlepas ada andilnya peran atau pengaruh Jokowi sebagai presiden. Sehingga kedepannya tentu baik Gibran maupun Bobi Nasution dalam karir politik mereka tentu akan naik kelas, tentu akan tetap berkiprah dalam dunia politik. Bisa saja Gibran menjadi calon gubernur DKI atau calon gubernur Jawa Tengah. Begitu juga Bobi Nasution mencalonkan gubernur Sumatera Utara atau masih berposisi sebagai wali kota Medan. Di saat yang bersamaan, Jokowi tidak lagi berkuasa. Dan ini sulit bagi dinastinya atau anak maupun menantu Jokowi untuk mempertahankan posisi kekuasaannya di saat Jokowi tidak lagi berkuasa. Sehingga akhirnya bisa saja Jokowi memutuskan untuk mengambil bagian dalam Pilpres nanti untuk cawe-cawe terhadap calon yang ia dukung. Tentu di balik itu ada deal-dealan atau ada semacam perjanjian politik antara Jokowi dengan calon yang didukung. Minimal presiden ke depan bisa mengamankan, bisa memastikan atau bisa mendukung baik itu Gibran Rakabuming maupun Bobi Nasution termasuk Kaisang Pangarep. Ini penting bagi Jokowi untuk menjaga atau menaikkan karir politik anak dan menantunya. Sehingga cawe-cawenya Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 yang akan datang bisa saja diduga demi mengamankan karir politik maupun posisi politik daripada anak dan menantunya. Karena mau tidak mau ke depan karir anak dan menantu Jokowi tidak lagi sebesar atau semudah ketika Jokowi berkuasa. Oleh karena itu, Jokowi akhirnya memutuskan cawe-cawe dan mendukung salah satu daripada kandidat dalam Pilpres yang akan datang dengan tujuan agar mempermudah, agar bisa mengakomodir politik daripada anak dan menantunya. Yang kedua,
Cawe-cawenya Jokowi ini bisa saja diduga untuk mengamankan posisinya pasca tidak lagi menjabat sebagai presiden. Setelah dirinya tidak lagi menjabat sebagai presiden dan menjadi orang biasa, tentu kekuasaan, pengaruh, partner yang dimiliki Jokowi selama menjabat presiden hilang begitu saja, termasuk pengaruh secara politik. Sehingga untuk tetap memiliki bargaining politik, Jokowi akhirnya memilih cawe-cawe dengan tujuan mengamankan Jokowi pasca dirinya tidak menjabat sebagai presiden lagi. Bisa saja dimaknai atau diduga terkait dengan beberapa program kerja Jokowi yang bisa saja setelah dirinya tidak lagi berkuasa menimbulkan persoalan-persoalan, terutama dalam persoalan hukum. Karena kita tahu dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi, terutama 5 tahun terakhir ini, begitu banyak persoalan-persoalan yang muncul ke publik, terutama persoalan-persoalan yang terkait dengan hukum. Beberapa menteri yang terjerat dengan KPK. Begitu juga program kerja Jokowi yang sampai hari ini masih menimbulkan banyak pertanyaan seperti pembangunan ibu kota baru, proyek kereta api cepat, begitu juga utang yang makin meningkat dan beberapa perusahaan maupun BUMN yang terindikasi yang diduga memiliki masalah. Tentu persoalan-persoalan ini mungkin saat ini kalaupun muncul ke publik masih bisa masih bisa ditutupi dengan masih berkuasanya dirinya. Namun pasca dirinya tidak lagi berkuasa, tentu Jokowi tidak memiliki kekuatan, baik itu kekuatan politik maupun kekuatan lainnya, untuk mengamankan posisinya bila kemudian ada persoalan-persoalan hukum. Sehingga Jokowi akhirnya memutuskan untuk cawe-cawe dalam pilpres ini. Tentu ada bargaining politik terhadap orang atau kandidat yang dia dukung. Minimal kandidat yang dia dukung nanti bila terpilih bisa mengamankan posisi Jokowi dan kroni-kroninya bila kemudian timbul persoalan-persoalan terhadap program atau kinerja-kinerja yang telah dilakukan oleh Jokowi. Dan ini juga yang menjadi alasan kenapa Jokowi cukup ngotot bahwa kandidat ke depan yang ia dukung harus bisa meneruskan atau melanjutkan program kerja yang sedang atau akan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Hal ini tentu menimbulkan dugaan-dugaan. Karena apabila program kerja atau kinerja itu tidak dilanjutkan ke depannya, tentu akan menimbulkan persoalan-persoalan. Karena otomatis akan dilakukan penyelidikan atau akan dilakukan kajian-kajian terhadap kinerja maupun kebijakan-kebijakan tersebut. Dan ini yang dihindari oleh Jokowi. Karena bisa saja kebijakan-kebijakan yang selama ini dia lakukan akan menimbulkan persoalan-persoalan ke depannya. Sehingga Jokowi ingin memastikan pasca dirinya tidak lagi menjabat sebagai presiden, dirinya berada dalam posisi aman. Dua alasan tersebut bisa saja kemungkinan ada dengan munculnya sikap Jokowi yang memilih tidak netral. Karena sekali lagi, kalau hanya dasarnya Jokowi memilih cawe-cawe hanya untuk memastikan program kerjanya terus dilakukan, sebenarnya Jokowi bisa melakukan kompromi politik dengan pemimpin yang terpilih nanti. Namun sekali lagi, di beberapa kalangan tentu sikap yang tidak etis dalam politik yang diambil oleh Jokowi ini tentu menimbulkan pertanyaan yang akhirnya memunculkan dugaan-dugaan terhadap keikutsertaan Jokowi yang tidak netral dalam pilpres yang akan datang. Tidak hanya berpotensi tidak jujurnya atau diragukannya kualitas dari pilpres yang akan datang, tetapi juga bisa jadi ini ada unsur-unsur tertentu demi kepentingan Jokowi, demi kepentingan politik Jokowi, demi kepentingan Jokowi untuk mengamankan posisinya ke depan.
Karena bagaimanapun seperti layaknya pemimpin, dalam sebuah hajatan politik dirinya memilih netral, sementara Jokowi memilih cawe-cawe. Tentu hal yang tidak biasa ini menimbulkan pertanyaan yang mendasar dan dugaan-dugaan yang muncul tentu tidak bisa dibantah begitu saja. Demikian ulasan singkat kita kali ini. Kita jumpa lagi di dalam ulasan lainnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan tekan loncengnya untuk mendapatkan ulasan-ulasan terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.